Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Math, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait materi limit fungsi aljabar, yaitu pada subbab limit fungsi aljabar berbentuk limit fx untuk x mendekati c. Bentuk hasil limit dibedakan menjadi dua, yaitu hasil limit bentuk tentu, yaitu A atau A per B atau A per 0 yang hasilnya itu tak hingga, atau 0 per B hasilnya sama dengan 0, di mana A dan B merupakan bilangan real. Selanjutnya yang kedua, hasil bentuk tak tentu, yaitu terdiri dari 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga pangkat tak hingga, yaitu sama dengan 0, di mana A, B di sini merupakan anggota bilangan real. Oleh karena itu, untuk penyelesaian limit itu kita gunakan tiga cara. Cara yang pertama yaitu dengan substitusi, yang kedua faktorisasi, dan yang ketiga yaitu perkalian dengan akar sekawan. Nah, di sini dengan menggunakan metode substitusi, jika hasilnya berbentuk nilai tentu, itulah hasil limitnya. Nah, ketika bentuknya tentu, maka itulah merupakan hasil limitnya. Tapi jika hasilnya dari substitusi itu merupakan bentuk tak tentu seperti ini, maka hasil diselesaikan dengan menggunakan metode faktorisasi atau mengalihkan dengan akar sekawan. Di sini kita akan bahas untuk ketiga cara penyelesaian limit ini. Untuk yang pertama yaitu menentukan limit fungsi dengan substitusi. Contohnya yang pertama, limit 2x plus 3 untuk x mendekati 2. Jadi kita substitusikan untuk x sama dengan 2 terhadap fungsi ini, yaitu 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 2 kali 2 itu 4 ditambah 3 sama dengan hasilnya 7. Selanjutnya di sini limit x kuadrat plus 3x plus 2 untuk x mendekati 1. Kita masukkan di sini x sama dengan 1, yaitu 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan 1 ditambah dengan 2. Hasilnya 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 3 kali 1 itu 3, kemudian ditambah dengan 2. Hasilnya 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 itu 6. Selanjutnya contoh yang ketiga, limit 2x kuadrat min 4x min 8 per x min 3 untuk x mendekati min 2. Kita masukkan x sama dengan min 2 terhadap fungsi ini, yaitu 2 dikali dengan min 2 pangkat 2 dikurangi 5 dikali min 2 min 8 per min 2 min 3. Hasilnya yaitu 2 dikali min 2 pangkat 2 itu 4 dikali dengan 2 berarti hasilnya 8. Min 5 kali min 2 itu plus 10, kemudian dikurangi dengan 8 per min 2 min 3 di sini itu min 5 sama dengan ini hasilnya yaitu 10 dibagi dengan min 5, hasilnya yaitu negatif 2. Selanjutnya untuk contoh D, limit 2x min 3 per x min 3 untuk x mendekati 3. Kita masukkan untuk x sama dengan 3. Kita masukkan 2 dikali dengan 3 dikurangi dengan 3 per 3 min 3.
hasilnya sama dengan 3 dikali 2 di sini itu 6, kemudian dikurangi dengan 3, per 3 kurangi 3 itu 0, sama dengan 6 kurangi 3 itu 3 per 0. Sesuatu dibagi dengan 0 itu hasilnya tak hingga. Oke, selanjutnya untuk soal E, limit X plus 1 per X min 1 untuk X mendekati min 1. Kita masukkan X sama dengan min 1. Min 1 ditambah dengan 1 per min 1 sama dengan di sini hasilnya 0 per min 2. 0 dibagi dengan sesuatu itu hasilnya 0. Dan ini semua merupakan bentuk tentu. Jadi inilah merupakan nilai dari limit yang dapat diselesaikan dengan cara substitusi. Selanjutnya untuk yang kedua, menentukan limit fungsi dengan faktorisasi. Untuk contohnya yaitu di sini limit 3x kuadrat min 5x min 2 per x min 2 untuk x mendekati 2. Untuk nilai limit ini, maka langkah yang pertama yaitu kita substitusikan untuk x sama dengan 2 terhadap fungsi ini. Ketika nilainya tentu, maka nilai limitnya itu ya nilai tentu itu. Namun ketika tak tentu, maka akan ada langkah selanjutnya. Oke, kita masukkan ya untuk X sama dengan 2 terhadap fungsi ini, yaitu 3 dikali 2 kuadrat min 5 dikali 2 min 2 per 2 min 2. Sama dengan 3 dikali 2 kuadrat itu 4, dikali 3 hasilnya itu 12, min 5 kali 2 10 dikurangi dengan 2 per 2 dikurangi 2 itu 0. Nah ini hasilnya itu 0 per 0. 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu. Karena bentuknya masih tak tentu, maka akan ada langkah selanjutnya. Nah, yaitu kita tuliskan lagi soalnya ya. Di sini kita akan memfaktorkan, di mana kita akan menghilangkan pembuat nolnya. Oke, kita faktorkan ya untuk limit X mendekati 2. Pembilangnya di sini kita faktorkan hasilnya yaitu 3X plus 1 X min 2 per X min 2. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti untuk pemfaktoran ketika kalian belum paham bisa dicari untuk materi pemfaktoran. Nah, selanjutnya kita dapat coret yaitu X min 2 dengan X min 2 di sini. Kenapa kok boleh dicoret? Karena limit itu merupakan pendekatan, maka ini bukan hasilnya sama dengan 0. Berarti ini bisa dicoret. Nah, di sini hasilnya kita tuliskan limit untuk 3x plus 1 di mana x mendekati 2. Selanjutnya kita substitusi di sini. Nah, hasilnya yaitu 3 dikali 2 ditambah dengan 1. 6 ditambah 1 itu hasilnya 7. Ini merupakan nilai limit ini. Jadi kita simpulkan nilai limit untuk 3x kuadrat min 5x min 2 per x min 2 untuk x mendekati 2 itu hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya untuk contoh kedua, limit x pangkat 3 plus 8 per x plus 2 untuk x mendekati negatif 2. Langkah yang pertama kita masukkan untuk x sama dengan min 2 terhadap fungsi ini, yaitu min 2 pangkat 3 ditambahkan 8 per min 2 tambah 2. Ini hasilnya yaitu min 8 ditambah 8 per min 2 tambah 2 itu 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Karena bentuknya tak tentu, maka kita perlu
selesaikan dengan faktorisasi. Nah, kita faktorkan ya. Namun saya tuliskan terlebih dahulu tetap nilai limit untuk X mendekati min 2. Nah, selanjutnya ini difaktorkan. Untuk pemfaktorannya kalian dapat pelajari di materi polinomial. Untuk X pangkat 3 plus 8 itu faktornya X plus 2 dikali dengan X kuadrat min 2X plus 4 per penyebutnya di sini X plus 2. Nah, selanjutnya untuk pembilang sama penyebut X plus 2 di sini dapat dicoret untuk pembuat nolnya. Karena pembuat nol di situ sebenarnya bukan 0 karena nilai limit ini merupakan pendekatan. Nah, selanjutnya sama dengan limit X kuadrat min 2X plus 4 untuk X mendekati negatif 2. Selanjutnya kita substitusi untuk X sama dengan min 2 terhadap fungsi ini, yaitu min 2 dikuadratkan min 2 kali min 2 kemudian ditambah 4 sama dengan min 2 kuadratkan itu 4, min 2 kali min 2 itu 4, kemudian ditambah 4 tambah 4 8 ditambah dengan 4 itu sama dengan 12. Jadi nilai limit ini sama dengan 12. Selanjutnya untuk contoh ketiga, limit X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 6X per X kuadrat plus 2X untuk X mendekati 0. Nah, di sini kita substitusi untuk X sama dengan 0 dimasukkan terhadap fungsi ini, itu hasilnya 0 per 0. Dan ini merupakan bentuk tak tentu. Oleh karena itu, kita selesaikan dengan cara faktorisasi. Kita faktorkan, kita terlebih dahulu tuliskan limitnya, yaitu untuk X mendekati 0. Di sini, karena terdapat variabel X semuanya, maka X-nya kita keluarkan. Karena X keluar dari X pangkat 3, itu tinggal X kuadrat min 3X kuadrat, karena keluar X berarti tinggal 3X plus 6X keluar X maka bersisa 6 per untuk penyebutnya juga keluar X kuadrat keluar X tinggal X plus 2X keluar X maka bersisa 2. Nah, seperti ini. Ketika kalian kalikan X dengan ini akan menghasilkan ini, begitupun penyebutnya. X dikalikan dengan ini akan menghasilkan ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya pembilang sama penyebut di sini bisa dicoret, yaitu X dengan X-nya atau pembuat 0. Nah, selanjutnya kita tuliskan yaitu sama dengan limit X mendekati 0 yaitu X kuadrat min 3X plus 6 per X plus 2. Selanjutnya kita masukkan untuk X sama dengan 0 terhadap fungsi ini, yaitu 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 6 per 0 tambah 2. Nah, di sini pembilangnya itu menghasilkan 6, penyebutnya menghasilkan 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Jadi nilai limitnya yaitu sama dengan 3. Selanjutnya yaitu menentukan limit fungsi dengan perkalian akar sekawan. Untuk contohnya yaitu limit X per akar 1 plus X min akar 1 min X untuk X mendekati 0. Nah, langkah yang pertama yaitu substitusikan untuk X sama dengan 0 terhadap fungsi di sini. Dan ternyata kita dapatkan hasilnya 0 per 0. Nah, berarti karena ini bentuknya tak tentu, maka perlu langkah selanjutnya untuk penyelesaian. Karena ini tidak dapat difaktorkan, maka langkah yang kita ambil yaitu dengan dikalikan akar sekawan. Karena ini berbentuk akar.
Nah, perlu kalian ingat bentuk akar sekawan untuk X min A itu X plus A. Akar sekawan untuk X plus A itu X min A. Nah, di sini berarti akar sekawan itu hanya perbedaan dari tanda di sini. Untuk di sini awalnya min, maka di sini jadi plus. Awalnya plus menjadi min. Jadi untuk soal ini kita kalikan dengan akar sekawan penyebutnya. Awalnya di sini min, kita kalikan dengan akar sekawannya yaitu di sini plus. Selanjutnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut seperti ini. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa A min B dikali A plus B itu hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini akar 1 plus X, di sini itu A, berarti ini juga A. Untuk akar 1 min X, di sini B, berarti di sini B. Nah, ini A plus B dikali dengan A min B. Hasilnya yaitu A kuadrat min B kuadrat. Kita tuliskan di sini. A-nya ini yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, selanjutnya kita proses ya. Untuk pembilangnya tetap, untuk penyebutnya akar ketika dikuadratkan itu tinggal di dalam akar. Nah, tinggal yang di sini ya. Min, begitupun yang di sini. Akar dikuadratkan tinggal yang berada di dalam akar. Namun perlu kalian kasih tanda kurung di sini. Tujuannya apa? Karena min ini itu milik semuanya untuk 1 sama min X. Kita uraikan di sini, pembilangnya tetap. Karena di sini positif, maka tetap 1 plus X. Seperti ini. Karena di sini negatif, min kali 1 itu min 1. Min kali min itu plus, yaitu plus X. Selanjutnya kita proses, penyebutnya menjadi 2X. Nah, di sini pembilang dibagi penyebut, di sini bisa kita coret untuk nilai X-nya. Jadi, untuk limitnya menjadi seperti ini. Ketika pembuat nolnya di sini sudah dicoret, langkah selanjutnya kita substitusi untuk X sama dengan 0 terhadap fungsi baru di sini. Kita masukkan ya. Akar 1 untuk X-nya menjadi 0 ditambah 0 ditambah akar 1 min 0. Yaitu hasilnya akar 1 itu 1 ditambah akar 1 itu 1 dibagi 2. 1 ditambah 1 itu 2. Dibagi 2 yaitu 1. Jadi untuk nilai limit di sini yaitu nilainya 1. Selanjutnya untuk contoh kedua. Limit akar 2 plus X min akar 2X per X min 2 untuk X mendekati 2. Nah, di sini langkah yang pertama kita substitusi untuk X sama dengan 2 terhadap fungsi ini. Kita cek apakah nilainya itu tentu atau tak tentu. Di sini akar 2 tambah 2 itu akar 4 min akar 2 kali 2 berarti akar 4 di sini per 2 min 2. Ternyata hasilnya 0 per 0 dan ini merupakan bentuk tak tentu. Maka perlu penyelesaian selanjutnya, yaitu karena di sini tidak dapat difaktorkan dan berbentuk akar, maka kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan di sini yaitu dari akar sekawan pembilang, yaitu kita rubah negatif di sini menjadi positif. Kita kalikan ya. Nah, seperti ini. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kita tuliskan dan perlu kalian ingat seperti contoh sebelumnya bahwa A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini sama, kita tuliskan A, ini B, ini B. Ini min berarti A min B dikali ini plus A plus B, hasilnya yaitu A kuadrat min B kuadrat.
Nah, selanjutnya kita proses. Akar ketika dikuadratkan itu tinggal di dalam akar. Nah, tinggal yang di dalam akar ya, seperti ini. Jangan lupa tetap dikasih tanda kurung, dibiasakan seperti ini. Selanjutnya, karena di sini positif berarti tetap 2 plus X, di sini min 2X. X min 2X itu hasilnya min X, berarti 2 min X. Nah, pembilang di sini itu 2 min X dan penyebut di sini itu X min 2. Ini belum sama, jadi belum bisa dicoret. Selanjutnya kita samakan dengan mengeluarkan tanda min di sini. Ketika tanda min dikeluarkan, yang awalnya positif 2 ini menjadi negatif, awalnya negatif itu menjadi positif. Ketika dikembalikan akan menjadi seperti ini. Dicek ya. Min kali X berarti min X, min dikali min 2X itu plus 2X. Min X plus 2X sama dengan 2 min X. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya sudah bisa dicoret pembuat nolnya, yaitu X min 2, X min 2. Jadi nilai limitnya min di sini saya keluarkan menjadi seperti ini ya. Selanjutnya kita substitusi untuk X sama dengan 2 terhadap fungsi ini. Kita masukkan. Nah, kita proses yaitu min 1 per akar 4 plus akar 4. Akar 4 itu 2, jadi min 1 per 2 plus 2, hasilnya min 1/4. Jadi nilai limit di sini yaitu min 1/4. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Ada soal 1 sampai dengan 10. Silakan kalian kerjakan ya. Dan sekian dulu, lanjut di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.